Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 apa ini? 10 AK ya. Kelas 10 AK. Jumlah siswa ada 20 ya. Baiklah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka walaupun dengan daring ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita semua dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ya. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak ibu semua, ibu akan mengabsen kalian. Tolong kalian jawab ya. Anjani Medina Hadir. Oke, hadir ya. Sebentar. Saya mau yang ini dulu. Merliani, Wit tidak bisa terpakai. Merliani. Oke, ini berarti masalahnya kartunya ya. Oke. Terus Selda. Oktia. Yasinta. Oke. Masuk. Oke, Anissa, Tidak ada, Bu. Dena Florentina, Dena tidak ada, Dina tidak ada, Ermina tidak ada juga, Eva Puspitasari Hadir, Bu. Vina Putri, Vina tidak ada, Gaby nggak ada, Irma Juraini, Hadir, Bu. lalu Jihan Jaudah, Hadir, Bu. Laisa Putri, mana Laisa? Nggak ada suaranya Laisa. Hadir, Bu. Muhammad Fardin, mana Fardin Rasya? Tidak ada. Nadia Nur Cahyani. Hadir. Lalu Putri Dwi, mana Putri Dwi? Hadir, Bu. Raisa Najmi, Hadir, Bu. Siti Ruminah. Hadir, Bu. Oke, yuk kita mulai belajar ya. Oke. Salah. Baiklah, setelah kemarin kita membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, minggu ini kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia ya. Sebentar, ada yang mau masuk ini. Gaby. Kayaknya saya harus sambil ngecas bentar ya, mohon maaf bentar. Saya harus sambil ngecas, ini udah lobet.
Oke, sudah dicas. Ini masuk nggak sih? Nggak masuk deh. Oh, iya. Yuk, mohon maaf ya, kita lanjutkan kembali. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang kedudukan warga negara dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari status warga negara Indonesia, terus ada asas-asas kewarganegaraan Indonesia, lalu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Itu yang akan kita bahas ya. Baik, yang pertama untuk status warga negara Indonesia. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Perhatikan di sini. Yang A, yaitu setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sebelum undang-undang ini diterbitkan ya, orang tersebut sebelum undang-undang ini berlaku ya, orang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia ya. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Lalu ada anak yang lahir dari perkawinan yang syah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya ya. Kemudian yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada sang anak. Lalu yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Lalu yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia. Nah, sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin ya. Kemudian selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian ada lagi anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Nah, maka selanjutnya yaitu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Lalu ada lagi anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewenangan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Oke. Nah, salah satu syarat berdirinya negara itu apa sih? Adanya apa? Ada yang tahu? Salah satu syarat berdirinya negara? Adanya warga. Ya, adanya Rakyat. rakyat ya. Atau warga negara Indonesia ya, rakyat ya. Nah, tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Nah, sekarang menurut kalian apakah sama antara pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara? Sama tidak? Pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara. Sama tidak? Tidak. Ya, berbeda ya, tidak sama ya. Nah, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama ya. Jadi berbeda antara satu dan yang lainnya ya. Nah, masing-masing pengertian itu berbeda. Yang pertama, misal penduduk. Penduduk dan bukan penduduk. Nah, kalau penduduk itu orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Nah, itu disebut dengan penduduk. Sedangkan kalau bukan penduduk itu apa?
Nah, kalau bukan penduduk itu orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Nah, itu merupakan bukan penduduk. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu warga negara. Warga negara dan bukan warga negara. Kalau warga negara itu orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara itu disebut orang asing atau warga negara asing. Ya, WNA. Selanjutnya, rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Nah, keberadaan rakyat itu sendiri yang menjadi penduduk maupun warga negara. Gitu ya. Jadi secara konstitusional hal tersebut ya itu tercantum pada pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa saja isinya? Yang pertama, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu bunyi ayat yang pertama ya. Lalu pasal 26 ayat yang kedua itu berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu hal-hal mengenai warga negara dan penduduk itu diatur dalam undang-undang. Nah, dari uraian tersebut ya yang saya sebutkan barusan itu timbul suatu pertanyaan. Ya, apa bunyi pertanyaannya? Nah, setiap penduduk adalah warga negara Indonesia. Apakah warga negara Indonesia ya? Setiap penduduk apakah warga negara Indonesia? Tentu saja tidak. Ya, karena apa? Nah, istilah penduduk itu lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Ya. Nah, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang barusan saya sebutkan menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia itu adalah penduduk. Nah, jadi dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Nah, mereka itu misalnya apa? Anggota korps diplomatik dari negara-negara sahabat. Kemudian ada lagi pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu di Indonesia. Dan kemudian ada lagi orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Nah, itu ya. Jadi mereka itu bisa disebut dengan penduduk. Nah, selain itu ada pula orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Nah, kalau itu mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sekitar ya sebulan atau 2 bulan. Nah, tidak sampai menetap 1 tahun lamanya ya. Nah, itu adalah pelancong tuh. Nah, oleh karena itu mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia kalau seperti pelancong itu ya. Nah, akan tetapi ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi warga negara Indonesia atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Tuh ya. Jadi kalian dapat menyaksikan adanya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa ada, kemudian ada juga keturunan Belanda, Arab, India dan lain-lain ya. Jadi warga Indonesia itu yang menikah dengan warga negara lain yaitu ya jadi banyak ya. Keturunan Belanda ada, keturunan Tionghoa ada di Indonesia ini ya. Jadi kalau untuk yang keturunan Tionghoa itu yang paling banyak. Ya. Nah, sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Nah, itu yang disebut dengan KTP. Orang tersebut bisa punya KTP setelah berusia 17 tahun. Nah, jadi kalian yang sudah berusia 17 tahun, kalian wajib menggunakan KTP, wajib punya KTP.
Dan tanpa KTP kalian tidak bisa membuat surat-surat yang lainnya, ya, seperti misalkan kalian mau membuat SIM, ya, hanya orang-orang yang punya KTP saja yang bisa membuat SIM. Contohnya, ya, jadi jika tidak memiliki SIM maka orang-orang tersebut tidak bisa membuat, tidak memiliki KTP berarti orang tersebut tidak bisa membuat SIM, begitu ya contoh kecilnya ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk asas-asas kewarganegaraan Indonesia, ya. Di sini asas kewarganegaraan itu adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Nah, untuk asas kewarganegaraan pada umumnya dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama asas ius sanguinis, ya, ini yang disebut dengan asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Ini adalah asas ius sanguinis, ya. Misal, seseorang tersebut dilahirkan di negara A. Nah, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Nah, itu adalah bunyi dari asas ius sanguinis isinya, ya. Kemudian selanjutnya untuk asas ius soli. Asas ius soli itu apa? Asas kedaerahan atau tempat tinggal kelahiran atau tempat kelahiran, ya. Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, misal seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, gitu ya. Karena apa? Karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Nah, itu kalau asas ius soli, ya, berbeda dengan asas ius sanguinis. Kalau ius sanguinis itu dari keturunan, kalau asas ius soli itu dari tempat kelahirannya, seperti itu, ya. Nah, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, itu dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Apa saja dua kemungkinan itu? Yang pertama, apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misal, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Nah, orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Jadi orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan, gitu ya. Itu yang disebut dengan apatride. Kemudian kalau bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misal apa? Misal seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis, ya. Ius sanguinis itu asas keturunan, ya. Misal, nah, dia lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Tuh. Nah, karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B juga. Nah, akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, itu adalah bipatride, ya. Kalau apatride itu tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan kalau bipatride itu yang memiliki kewarganegaraan rangkap, gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini dilihat, nah, berdasarkan uraian asas kewarganegaraan apa ya, uraian tersebut yang saya sebutkan tadi. Nah, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Nah, kalau menurut penjelasan undang-undang, ya, nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas ini.
Jadi di Indonesia ini menganut 4 asas ini. Nah, keempat asas ini, penerapan asas ini ya, penerapan asas kewarganegaraan Republik Indonesia ini tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Apa saja asas ius sanguinis yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau ini asas berdasarkan keturunan ya, yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu dari keturunannya. Kemudian kalau asas ius soli ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat kelahirannya. Lalu selanjutnya ada asas kewarganegaraan tunggal. Nah, itu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu ada lagi kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, kalau ini asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Tuh ya. Nah, inilah 4 asas ini yang ada yang diterapkan di Indonesia. Kemudian syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Ya. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia itu ada naturalisasi biasa. Nah, ini dilihat di sini. Ya, jadi ada naturalisasi biasa dan ada naturalisasi istimewa. Nah, kalau naturalisasi biasa itu orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa. Nah, harus memenuhi syarat yang sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar ya, nomor 12 tahun 2006. Nah, isinya apa saja? Syaratnya untuk yang naturalisasi biasa ya. Syaratnya yang pertama adalah harus berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kedua, pada waktu mengajukan permohonan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga itu sehat jasmani dan rohaninya. Lalu yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Ya. Lalu selanjutnya, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Jadi kalau udah Indonesia ya Indonesia, nggak boleh dengan warga negara yang lain gitu ya. Ketujuh yaitu mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap ya. Jadi di Indonesia ini tidak ada yang namanya nganggur digaji ya. Itu. Jadi kalau mau jadi warga negara Indonesia ya harus memiliki pekerjaan atau berpenghasilan gitu ya. Karena dia kalau tidak memiliki pekerjaan atau tidak berpenghasilan ya logikanya aja bagaimana dia bisa hidup gitu ya. Ya sekedar hidup sih mungkin bisa gitu kan, tapi tidak semudah itu ya. Kemudian membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Ya, itu yang ke-8. Selanjutnya syarat yang kedua yaitu naturalisasi istimewa ya. Setelah tadi naturalisasi biasa, sekarang naturalisasi istimewa. Nah, naturalisasi istimewa ini diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ya, jadi harus ditimbangkan juga ya. Jadi tidak semata-mata kita langsung memberikan apresiasi dengan warga negara asing tersebut ya. Nah, naturalisasi istimewa ini batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Jadi nggak bisa ya, jadi tetap harus warga negara tunggal, jadi tidak boleh ganda ya. Kemudian
Selanjutnya adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Bentar ya.